Halo teman-teman, selamat datang di Sampel X. Kali ini Sampel X akan menyajikan contoh soal di sini ya. Ada rantai hidrokarbon. Tapi kalau di video sebelumnya soal ini ada bocorannya. Nama apa namanya? Golongan senyawa ini adalah alkana, alkuna atau alkena. Kalau pada video kali ini saya tidak akan menyebutkan ini golongan senyawa hidrokarbon apa. Kita langsung saja mengupas satu persatu senyawa hidrokarbon ini. Ya, teman-teman masih ingat bila ada CH2 pada rantai ini, kita cek dulu apakah ada CH2. Nah, CH2 ada. CH2 ini merupakan rantai atom C sekunder. Jadi dia tidak, walaupun dia ada di dalam kurung, dia bukan sebagai cabang. Nah, seperti ini teman-teman. CH2-nya ada 2 kali. Kalau yang lainnya yang berada di dalam kurung bisa kita curigai sebagai cabang. Sebenarnya masih dicurigai dulu teman-teman, karena rantai cabang itu bisa saja berubah menjadi rantai utama karena berdasarkan rantai terpanjang. Seperti itu teman-teman. Kita cek dulu satu persatu, dimulai dari C3H7. Bagaimanakah gambar struktur terbukanya? Kita bahas secara perlahan teman-teman ya. Kita bikin dulu C. Nah, di sini C memiliki rantai cabang C3H7. Kita sebenarnya bisa bikin di sini atau di sini atau di atas ya. Jadi bebas sebenarnya, tapi saya lebih milih di bawah dulu ya. Kalau untuk teman-teman mau ada variasi bebas ya, nggak harus di bawah. C dengan rantai cabangnya C3H7. Berarti ini ada 2 atom hidrogen terikat, ada 2 sama ada 2 juga. Yang terakhir ada 3. Sorry teman-teman ya, tulisannya agak menakutkan. Nah, seperti teman-temannya sudah jadi. Kalau next ingat ada rantainya C lagi, yang ini teman-teman ya. Nah, tapi di sini teman-teman pasti sudah mulai curiga, kenapa rantainya cuma ada 2, sedangkan C itu adalah atom C itu adalah memiliki 4 ikatan kovalen atau 4 ikatan atau 4 elektron valensi. Jadi atom C ini harus memiliki 4 rantai teman-teman, atau 4 ikatan. Nah, berarti gimana nih teman-teman? Kalau di sini ada 1, ada 2. Berarti untuk mencapai rantai totalnya 4, kita tambahkan berapa rantai lagi di sebelah sini? Ini juga ada 1, ada 2. Ya, ada 1, ada 2 sama. Jadi di sini sama, atom C yang sebelah sini sama, ada 1, ada 2. Atom C yang ini juga ada 1, ada 2 rantai. Bagaimanakah caranya? Caranya yaitu dengan menambahkan, karena kurang 2 lagi untuk mencapai 4, kita tambahkan 2 rantai di sini. Ganti warna dulu. 1, 2. Coba kita cek apakah sudah mencapai 4 rantai. C yang di sini coba kita cek dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Wah, sudah stabil nih. Kalau C yang kanan 1, 2, 3, 4 sama, sudah stabil juga teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Wah, berarti kalau ikatan rangkapnya 3, berarti senyawa ini adalah alkuna teman-teman ya. Ceritanya ini alkuna, tulisan sandi rumput nih. Nah, berarti kita bisa lanjut nih sampai sini. Clear teman-teman ya, permasalahan rantai alkuna ini kenapa bisa menjadi
seperti ini. Teman-teman sudah paham ya. Jadi atom C mampu mengikat 4 atom C lain. Next, sebelah sini ada atom C lagi teman-teman. Hati-hati, harus lebih teliti. Ini sudah sampai mana nih, makanya saya garis-garisin dulu. Ada atom C dan ada cabangnya metil. Saya bikin di sini saja. Saya bikin di atas dan garisnya. Next. Oh, tapi di sini kurang satu rantai lagi. Coba kalau di soalnya ada selanjutnya, berarti kemungkinan ini adalah cabang yang harus menempatkan posisi di bawah. Ternyata benar, ini adalah cabang karena memiliki kurung ya, dikurung. Jadi ini adalah kesatuan dari C, CH3, C2H5 ini kesatuan teman-teman ya. Jadi C mengikat cabang CH3 dan cabang C2H5. Berarti kurang satu si C2H5 ini ya. C2H5 kalau dijabarkan C2H5 kalau dijabarkan jadi CH2 CH3. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti sampai sini sudah clear. Next ke CH2. CH2 sebanyak 2 kali. Nah, ini bukan cabang teman-teman, sudah lebih paham mungkin dari saya. Kita tulis langsung. Oke, di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Bukan saya yang berarti lebih paham dari teman-teman sekalian. Pasti teman-teman sudah lebih jago, saya yakin itu. Karena kita semua adalah pelajar teman-teman ya. Pelajar itu bukan hanya seseorang yang menempatkan di kursi pendidikan formal ya, seperti SD, SMP, SMA. Bisa saja pelajar itu adalah seseorang yang ingin belajar. Jadi definisi pelajar itu seperti itu teman-teman kalau menurut saya. Jadi kalau mau berapapun umur kita, misalnya 50, 60, kalau kita masih belajar itu disebut pelajar. Jadi sejatinya kita sebagai manusia itu emang harus sering menuntut ilmu gitu. Jadi ya sayang banget kita dikasih akal sama Tuhan sang pencipta, apabila kita tidak menggunakan akal tersebut dengan bijaksana ya akan sia-sia juga sih teman-teman. Makanya di sini Sampel X ingin sharing ya, walaupun saya juga masih seorang pelajar, tapi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman mau kritik sesuatu tentang video ini, bisa di kolom komentar teman-teman ya. Kritik yang bebas sih, membangun atau yang gimana, itu kan saya tidak memaksakan. Kebanyakan ngomong nih, kita next dulu ya. Yang terakhir ada atom C, belum terakhir ya. Atom C di sini ada cabang teman-teman, CH3 metil sebanyak 3 kali. Banyak ya teman-teman. Berarti kita bikin rantainya dulu. CH3 sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini teman-teman gambarnya, kurang lebih ya. Coba kita zoom out. Wah, gambarnya seperti ini teman-teman kurang lebih. Nah, saatnya sekarang tugas kita yaitu menentukan nama senyawa dari senyawa hidrokarbon ini. Nah, berhubung ini alkuna itu rantai perikatan 3 ya, sama dengan si alkena. Alkena itu posisi ikatan rangkap ini sebagai penentu awal dari penomoran teman-teman ya. Misalnya kita langkah yang pertama adalah menentukan rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang itu ini teman-teman ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 rantai utama. Nah, tugas kita menentukan nih, awalnya dari sini kah atau dari sini kah. Nah, kalau alkena dan alkuna yang prioritas itu adalah ikatan rangkapnya teman-teman. Jadi berawal dari sini dulu. Saya kasih tanda. Nah,
dari situ dulu teman-temannya. Yuk kita beri nomor bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikut ini teman-temannya 10 nya bebas sih, teman-teman bisa milih di bawah atau di atas, tapi biar agak cakep lah ya di sini aja. Sebenarnya semuanya cakep sih. Nah, sekarang kita menentukan mana yang berkedudukan sebagai cabang. Kita teliti satu persatu. Di sebelah sini di atom C nomor 6 ada 2 cabang, ada cabang etil dan cabang metil. Di atom C nomor 9 ada 2 cabang, bukan 3 ya teman-teman. Ini bukan cabang, ini rantai utama. Maka tujuan dari penomoran itu adalah seperti ini teman-teman, biar kita lebih paham ya, sebagai penanda mana yang rantai utama, mana yang rantai cabang. Nah, udah diberi nomor urut, udah diberi ditanda cabang-cabang. Sekarang tugas kita adalah menamainya. Kalau ada 2 gugus, ini kan ada etil berawal dari maksudnya awal hurufnya itu E. Kalau metil awal hurufnya M. Nah, E dengan M duluanan E, jadi etil duluan. Nah, kalau berdasarkan IUPAC harus diurutkan berdasarkan abjad teman-teman. Ya kita harus mengikuti aturan atau rule dari si IUPAC atau lembaga yang bertugas membuat aturan penomoran senyawa hidrokarbon ini teman-teman, biar searah ya atau sehati. Nah, berarti etil duluan. Etil berada di nomor 6. Ada etil lagi? Tidak ada, berarti etilnya cuma 1. Berarti 6 etil. Kalau udah selesai strip, ganti ke cabang yang lain. Ada metil di nomor 6 dan juga di nomor 9. 9-nya ada 2 kali, double. 6 etil 6,9,9 trimetil. Nah, sekarang kalau pada alkena atau alkuna, ikatan rangkapnya dinamakan, diikut sertakan dalam penamaan senyawa hidrokarbon ini. Posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 1, 2, 3, 4. Ada di nomor 4 teman-temannya, bukan 5. Kalau 5 berarti di sini. Oke, sekarang tadi ada 10 ya rantai utamanya. 10 itu berarti dekana. Kalau alkuna berarti tambah una, jadi dekuna. Ada 10 atom C terpanjangnya. Nah, sip. Berarti kita lanjut lagi teman-teman. Tadi ada ikatan rangkap 3-nya di nomor 4 dekuna. Nah, selesai teman-teman. Jadi seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi senyawa ini adalah golongan alkuna. Nah, kalau misalnya pada soal UAS atau UTS biasanya digabung nih teman-teman, sengaja ya gurunya menggabung soal-soal dari golongan alkana, alkuna atau alkena. Nah, teman-teman harus hati-hati. Kayak misalnya nih ikatan rangkap tadi, kenapa bisa ditambahkan? Padahal di soal cuma ada 1 di sini ya. Kenapa di sini ada 3? Karena kita memposisikan si atom C itu agar stabil, harus berikatan dengan 4 ikatan. Jadi harus tahu dasarnya dulu ya, atom C harus berikatan dengan 4 ikatan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau kurang lebih penyampaian dari saya, kurangnya sih, lebihnya mah gak ada kayaknya. Mohon maaf teman-temannya. Bisa di komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya.